Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu ingkang kula hormati. Alhamdulillah, puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia hidayah dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk bermajlis di majlisul ilmi, majlis yang dalam hadis disebutkan akan dinaungi oleh para malaikat dan didoakan oleh beliau, kata nama-nama yang ada dalam hadis itu disebut oleh beliau untuk dilaporkan di makhluk-makhluk yang ada di langit. Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari majlis itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang keduanya, sholawat dan salam kami senantiasa kita doakan untuk Nabi kita, uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan sholawat dan salam yang senantiasa kita bacakan, kita lantunkan di setiap hari, khususnya di hari yang mulia ini, yaitu hari Jumat, Allah izinkan beliau untuk memberikan syafaat kepada kita. Amin. Para rawuh hadirin hadirat yang kami hormati, kita nalika bangun dari tidur kita, kira-kira yang terbayang dalam diri kita apa? Tidakkah kita merasa bahwa ketika kita bangun itu adalah nikmat yang sangat besar di antara nikmat-nikmat Allah yang lain? Karena sering kita lihat atau sering kita dengar banyak orang yang mampu untuk minum atau mengkonsumsi obat tidur atau obat supaya bisa tidur. Tangga kami sendiri itu ada seorang ibu bertahun-tahun selalu mengkonsumsi obat tidur supaya bisa tidur. Tapi pernahkah kita bertanya-tanya atau mungkin mencoba mencari obat untuk bangun tidur? Kalau obat mau tidur mungkin banyak Pak ya, tapi ada nggak obat atau pil atau tablet yang berkaitan dengan semua untuk supaya kita bangun? Kalau kita cari kok tidak ada, berarti ketika kita bangun otomatis itu adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya adalah ketika kita bangun tidur, apa yang pertama kali kita ingat, apa yang pertama kali kita ucapkan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur.
Tapi apakah bapak ibu yang ada di sini kira-kira tadi malam lagi baik, sebelum kami lanjutkan untuk ngopi jauh, saya mengenalkan diri dulu. Sebenarnya saya di sini mungkin belum dan di atas jadwal baik. Adanya kemarin dari Rabu atau Selasa itu, ya kami Mas bisa nggak menggantikan apa istilahnya Ustadz atau penceramah yang Jumat pagi berhalangan. Saya juga apa namanya Pak, pada subuh di daerah itu karena musim hujan tak takutnya bisa datang. Hanya boleh nanya lagi, tidak tahu insya Allah diusahakan. Jadi saya di sini sebenarnya penceramah bulan ini Pak, jadi mohon maaf ketika nanti dalam penyampaian materi-materi yang saya sampaikan mungkin sudah pernah diajarkan atau sudah pernah didengar. Karena apa? Jangan saya tanya Pak materinya apa Pak? Setelah saya bingung, saya akhirnya dan pas hari Jumat maka saya pilih amalan-amalan sunnah di hari Jumat. Yaitu mungkin yang berkaitan dengan hari Jumat saja lah yang bisa kita pelajari bareng-bareng. Nama saya sebagaimana pun tertulis di pengajian itu, Nur Akhwan sedikit kemudian waktu sebentar. Saya datang sini bersama saudara saya yang kedua, saya itu. Saya bangunkan dan mau ikut menemani motor kelas 5 MI. Niku terima kasih atas perhatiannya. Jadi Bapak Ibu yang hormati, saya kembali ke materi tadi. Ketika kita bangun tidur, kemudian mengingat bahwa nikmat bangun tidur adalah dari Allah, maka kita akan berusaha untuk mensyukurinya. Karena kembali tadi bahwa tidak ada yang mampu untuk membangunkan kita kecuali kehendak Allah. Karena yang namanya tidur itu kan namanya mati banyak. Kalau kita tidur pulas mau diapakan saja, itu kadang-kadang kita nggak terasa. Karena di pesantren dulu kan sering yang saya itu berjanji ketika kita itu diikat jari kita, kaki kita, ketika kita tidur di selondang muka kita, di warna-warna kita nggak sadar karena memang itu setengahnya mati atau sahabatnya mati. Maka ketika Allah berganda akan menahan roh kita sehingga kita tidak bisa bangun lagi, akhirnya meninggal. Ketika kita dibangunkan oleh Allah di pagi hari, kita dikembalikan oleh Allah, secara dikembalikan oleh Allah, maka pertama kali yang harus kita ingat adalah bahwa ini adalah nikmat yang sangat besar dari Allah. Maka sebagai seorang mukmin, bentuk syukur kita adalah bagaimana kita meyakini bahwa nikmat itu dalam hati itu dari Allah. Kemudian kita berusaha untuk melafazkannya lewat lisan kita dengan doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah segala puji bagi Allah alladzi yang ahyana telah menghidupkan kami kembali ba'da ma amatana setelah Dia mematikan kami wa ilaihi nusyur dan kembali kepadanya kita akan dikembalikan. Nah, itu satu ungkapan syukur kita kepada Allah lewat lisan kita yang kebanyakan mungkin di antara kita menganggap itu hal sepele. Padahal kalau kita pikir bahwa bangun itu adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu melihat kehidupan alam dunia ini. Dalam sebuah hadis yang ditahrij oleh Imam Bukhari Muslim dari
dari sahabat Abu Hurairah pilih Rasulullah nabi ngendika ya itu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqadin yadriku ala kulli uqdatin alaika laylun tawilun farqud fa in istayqadha fadzakarallaha ta'ala in halat uqdatun fa in tawadda'a in halat uqdatun fa in shalla in halat uqdatun kulluha fa asbaha nashitan thayyiban nafsi wa illa asbaha khabithan nafsi kaslana. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari wa Muslim atau muttafaqun alaih. An Abi Hurairah sang Abu Hurairah pilih yang baik nanti meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya itu setan membuat ikatan ala qawfiyati ra'si ahadikum pada ujung kepala salah seorang di antara kalian. Jadi ya itu dari kata aqada ya itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu fungsinya adalah memberi keterangan bahwa peristiwa itu sedang terjadi dan akan terjadi atau menerangkan suatu rutinitas. Selalu seperti itu. Jadi ya itu syaitan setiap malam setan itu membuat ikatan di ujung kepala setiap diri kita. Salah satu kodin 3 ikatan. Ya. Kemudian ya diribu ala kulli uqdah dan memukul setiap menguatkan setiap ikatan-ikatan tersebut. Kemudian dia mengatakan kepada kita alaika lailun tawilun. Kamu masih punya malam yang panjang. Farqud tidurlah, nggak usah kamu tidur terus tidur. Dia selalu seperti itu, nggak mau. Kemudian fa'inistay kodoh, ketika seorang manusia, seorang hamba itu terbangun, fadzakarallaha ta'ala, kemudian dia menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diantaranya doa tadi. In halat uqdatun, maka ikatan dari 3 ikatan, satu ikatan dari 3 ikatan tadi terlepas. Kemudian fa'in tawadda'a, kemudian ketika sudah bangun berdoa menyebut nama Allah, dia berusaha untuk segera berwudu, bersuci ya, untuk kegiatan ibadah selanjutnya pakai toharoh dulu. Bagi yang berhadas kecil, mungkin bagi yang berhadas besar mandi dulu. Intinya adalah bersuci. Kemudian dia bersuci, inhalat uqdah, maka ikatan yang kedua juga ikut terlepas. Selanjutnya fa'in sholat, setelah bersuci baik dari hadas kecil maupun hadas besar, kemudian dia berusaha untuk sholat. Ketika bangun sebelum subuh, kemarin sholatnya adalah sholat tahajud. Ketika bangunnya ketika mau azan atau pas azan, berarti sholatnya adalah sholat subuh yang diawali dengan sholat sunnah fajar dulu, di mana sholat sunnah fajar itu kan pahalanya masya Allah lebih baik khairun dunia wa fiha, lebih baik ketimbang dunia dan seisinya. Sholat 2 rakaat fajar sunnah sebelum sholat subuh berjamaah itu pahalanya lebih baik ketimbang dunia dan seisinya. Apa itu? Kita nggak bisa membayangkan bagaimana jika kita punya dunia dan seisinya. Kadang-kadang kita punya satu mobil mewah, rumah mewah, itu sudah bahagianya dan mungkin kayaknya merasa ya sudah banyak yang kita miliki. Itu baru berapa persennya dunia dan seisinya yang kita miliki. Nah ini sholat sunnah fajar ini adalah pahalanya lebih baik ketimbang dunia dan isinya. Maka kita berusaha untuk melakukannya. Kemudian sholat jamaah, sholat subuh
in halat uddatun kulluha, maka 3 ikatan tadi semuanya akan terlepas. Fa asbaha nasyiqan thayyiban nafsi, maka ketika dia masuk di pagi hari, fa asbaha, waktu pagi sudah beraktivitas tadi, zikir sudah, toharo sudah, kemudian dia sholat sudah, maka di waktu pagi harinya fa asbaha nasyiqan, dia akan menjadi orang yang bersemangat, bergairah, dengan semangatan, energik, thayyiban nafsi, dan jiwanya itu bersih, seger. Wa illa, kalau tidak, kami dulu jam berapa nanti, jam 6, jam 7, jam mau masuk kerja saja bangun, kemudian sarapan. Seperti itu kata dalam katakan, wa illa asbaha qabisan nafsi kaslana. Kalau tidak melakukan hal tadi, maka di pagi harinya dia akan jiwanya habis, buruk, banyak keresahan, banyak kegalauan, banyak kecewaan atau ketakutan, bahkan artinya jiwanya itu nggak bersih, nggak sehat, ada kotoran di situ, kaselan, ada rasa malas. Nah, ini hadis sahih yang mungkin bisa kita jadikan sebagai rujukan pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari, karena ini berulang-ulang setiap hari seperti semalam seperti itu. Setan itu selalu mengikat di tengkuk kepala kita ini 3 ikatan, dan kita akan dimulai membuka tidur masih panjang malam. Maka ketika kita berusaha bangun sendiri, kemudian kita doa, kita toharo, kemudian kita sholat, insya Allah semua itu akan terlepas dan kita dipelajarinya dalam kondisi energik, seger, semangat, dan juga kita ini bersih. Saudara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama yang menghormati, lajeng masuk di materi kita, yaitu tentang sunnah atau amalan sunnah di hari Jumat. Ini saya ambil kitab Al-Fiqhul Muyassar Ta'lif Tamim, yaitu pengarangnya adalah Tamim, yang ditarjih dan ditasbih oleh Syekh Mustafa Al-Aqil, beliau oleh hadis di Mesir. Memiliki disebutkan ada beberapa amalan sunnah di hari Jumat yang mungkin bisa kita amalkan berdasarkan dengan hadis-hadis yang sahih. Yang pertama adalah doa fihi, yaitu berdoa di hari Jumat. Untuk kita ingat dan pernah mendengar bahwa doa silahul mukmin. Doa adalah senjatanya seorang mukmin. Kemudian doa mukhul ibadah. Doa adalah otaknya ibadah. Dan kita sebagai hamba yang lemah, hamba yang serba kurang, tentu membutuhkan bantuan. Bantuan siapa? Yaitu Maha yang kuat, Maha besar, Maha segalanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita diajarkan untuk berdoa. Maka di hari Jumat inilah waktu-waktu yang tepat untuk kita berdoa. Dalam sebuah hadis disebutkan, An Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumal jumu'ati faqala fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa yusalli yas'alullaha syai'an illa a'tahu iyyahu. Hadis Bukhari Muslim juga. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut hari Jumat. Faqala, kemudian beliau bersabda, fihi sa'ah, di dalamnya ada waktu. La yuwafiquha abdul muslim, tidaklah seorang hamba yang muslim
nemui waktu itu wa huwa yusolli, kemudian dia dalam keadaan sholat, yas'alullaha syai'an, ya, atau dalam hal ini bisa diartikan as-sholat berarti ad-du'a, yas'alullaha syai'an, dia meminta kepada Allah sesuatu, illa a'tahu iyyahu, kecuali Allah akan mengabulkannya, memberikannya. Nah, para ulama menyikapi atau mentakwilkan atau mensyarah hadis ini berbeda-beda tentang waktu yang dianggap mustajab itu kapan. Sebagian ulama mengatakan yaitu ketika khatib dalam kondisi duduk di antara dua khutbah sampai terlaksananya sholat Jumat. Tetapi yang arjah, yang lebih kuat itu adalah waktu ba'dal asri, yaitu waktu sore setelah sholat asar. Ini adalah waktu yang mustajab yang dikatakan dalam hadis ini, waktu di mana seorang hamba muslim ketika berdoa di waktu itu kebanyakan Allah akan mengabulkannya. Meskipun di waktu-waktu yang lain ada waktu-waktu yang mustajab. Setelah kita sholat fardu, ketika ada hujan di antara iqamah dan adzan, itu juga waktu-waktu mustajab. Tapi sebagai seorang muslim kita harus berusaha untuk memaksimalkan ikhtiar dan mencoba untuk memaksimalkan waktu-waktu yang ada dalam hadis-hadis sahih. Dalam hadis sahih ini ternyata ada waktu, dan para ulama menjelaskan antara imam duduk di antara dua khutbah sama dengan ba'dal asri, tapi yang lebih kuat para ulama mengatakan adalah ba'dal asri. Nah, di sore hari ini kita manfaatkan setelah kita sholat jamaah asar, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebisa mungkin waktunya sampai menjelang maghrib. Nah, ini dalam hadis seperti itu ya, doa amalan yang sunnah adalah kita dianjurkan untuk banyak berdoa. Selanjutnya adalah istihbab kasrati sholat ala nabi lailatul jum'ah wa yaumiha. Disunahkan untuk memperbanyak sholawat baik di malam hari Jumat maupun di siang harinya. Dari Anas, beliau pernah berkata, kalau Rasulullah SAW pernah bersabda, aksiru sholat alaiya yawmal jum'ati wa lailatal jum'ah, faman sholla alaiya sholatan sallallahu alaihi ashram. Aksiru sholat alaiya, perbanyaklah kalian bersolawat untukku yawmal jum'ah, pada hari Jumat, wa lailatal jum'ah, dan malam Jumatnya. Faman sholla alaiya sholatan, dan siapa bersolawat kepadaku satu sholawat saja, sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan memberikan sholawat kepada orang tersebut 10 kali lipat apa yang dia sholawatkan kepada Allah. Ini diantara fadilah atau keutamaan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW di hari Jumat, baik di malamnya maupun di siangnya, paginya. Tentu tidak berat bagi kita untuk mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi, atau simbol-simbol sholawat yang lain yang kita hafal, kita ucapkan saja. Ketika kita mengucapkan satu sholawat saja kepada Rasulullah, maka Allah akan membalas sholawat itu 10 kali lipat untuk kita. Sholawat yang dari Allah untuk kita ketika kita membaca sholawat untuk Rasul itu apa? Yaitu rahmahnya Allah, kasih sayangnya Allah. Nah, ini tentu para bapak ibu bisa untuk meluangkan waktunya di malam hari atau di pagi hari di hari Jumat.
ketiga adalah istihbab qiraati suratil kahfi yaumal jum'ati aw lailatahu. Disunahkan untuk membaca surat Al-Kahfi. Kalau malamnya tidak sempat, ya paginya atau siangnya atau sore. Artinya ada waktu dalam sehari semalam di hari Jumat itu ada sunnah untuk kita membaca surat Al-Kahfi. Qadimah ayat saya baca di rakaat pertama. Alhamdulillah alladzi anzala 'ala 'abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Karena dalam hadis disebutkan an Sa'id radhiyallahu anhu qala man qara'a surat al-kahfi fi yaumil jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'ataini. Dari sahabat Sa'id radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah man qara'a surat al-kahfi, barang siapa membaca surat al-kahfi fi yaumil jumu'ah, di hari Jumat, adha'a lahu minan nur, maka Allah akan memberikannya cahaya ma bainal jumu'ataini, ya. Cahaya itu akan bersinar untuknya di antara dua Jumat. Kita baca sekarang Jumat hari ini, maka antara Jumat ini dan Jumat yang akan datang Allah akan memberikan cahaya, sinarnya. Kemudian dalam riwayat bahkan disebutkan man qara'a surat al-kahfi yaumal jumu'ah adha'a lahu nur ma bainahu wa bainal baitil atiq. Barang siapa membaca surat al-kahfi pada hari Jumat, Allah akan memancarkan baginya cahaya antara dirinya dan baitul atiq. Baitul atiq itu di Ka'bah, jauh sekali. Ini Allah akan memberikan kepada kita seperti itu dengan cara membaca surat Al-Kahfi. Dalam riwayat lain, man hafidha asqa min surat Al-Kahfi kufida lahu min fitnatid dajjal. Dan siapa yang menghafal 10 ayat dari surat Al-Kahfi, dia akan dijaga dari fitnah dajjal. Masalah fitnah dajjal itu Pak Bu, kalau kita baca di beberapa versi kitab itu nanti akan muncul menawarkan surganya dan nerakanya. Ketika kita tertipu masuk surganya Dajjal, berarti kita nanti masuk nerakanya Allah. Nah, ketika kita sabar untuk menerima nerakanya Dajjal, maka kita akan masuk surganya Allah. Di antara nerakanya Dajjal itu apa? Siksaan yang sangat berat. Ada yang dikatakan nanti digergaji dari ujung kepala sampai pangkal pahanya. Itu ada yang mengatakan begitu. Maka kita di dalam doa akhir sholat disunahkan untuk berlindung dari fitnah masih tidak Dajjal, karena memang berat. Dan maka dalam hadis tadi dikatakan bahwa kita ketika mau menghafal surat Al-Kahfi 10 ayat dari surat Al-Kahfi, kita akan dijaga dari fitnah Dajjal. Berarti di antara penjagaan Allah kita tidak mendapatkan menemui fitnah Dajjal tersebut. Atau ketika kita menemui Dajjal, kita akan terjaga dari fitnahnya. Alam sebab ini hadis sahih yang menjelaskan seperti itu. Jadi yang ketiga, yang keempat, al-ghuslu wa tajammul wa siwak wa tatayyub. Nah niki dari Salman Al-Farisi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaghsilu rajulun yawmal jum'ati wa yatatahharu mastata'a min tuhrin wa yudhinu min dunihi aw yamusa min fi baitihi summa yahruju fala yufarriqu baina isnaini summa yusalli ma kutiba lahu summa yansutu idza takallama al-imam illa ghafara lahu ma bainahu wa bainal jum'ah. Tidaklah seorang mandi pada hari Jumat wa yatatahharu mastata'a min tuhrin, dan bersuci semampunya supaya dia suci. Nah ini hadis ini
ada beberapa ulama yang mendasarkan bahwa hubungan suami dan istri di malam Jumat itu sunnah. Tapi ketika saya cek dalam beberapa hadis termasuk dalam kitab fikih tidak ada penyebutan tentang itu. Jadi berhubungan antara suami istri di malam Jumat itu tidak ada perkataan Nabi yang mengatakan sunnah. Itu mungkin satu opini yang mungkin berkembang dari mulut ke mulut untuk menyemangati para bapak-bapak ibu-ibu untuk melakukannya dari Jumat. Itu secara dicek dalam literasi kitab fikih manapun tidak ada keterangan hadis sahih yang mengatakan bahwa berhubungan antara suami istri di malam Jumat bagian dari sunnah. Maka ada yang mengatakan seperti membunuh ribuan orang kafir. Nah ini perlu kita rujuk kembali apakah itu benar atau salah. Ternyata ketika diruntut itu adalah perkataan seorang ulama yang mendasarkan dengan hadis ini. Barang siapa dia mandi besar dari Jumat, maksudnya dia mandi besar kan otomatis dari hadis besar, padahal nggak harus. Dan itu sunnah dari Jumat dianjurkan kita, meskipun kita tidak hadis besar, dianjurkan untuk mandi besar. Mandi besar itu berarti mandi dari mulai ujung rambut kita sampai ujung kuku kaki kita ini kita basuh semua, kita bersihkan semua. Lalu fadilahnya apa? Utamanya apa untuk mandi besar ini? Untuk supaya ketika kita berkumpul dengan kaum muslimin dan di Jumat ketika di masjid itu dalam kondisi yang wangi, kondisi seger, tidak menyakiti orang-orang di samping kanan kiri kita dengan yang mungkin tidak sedap dari tubuh kita. Maka diharapkan kita mandi besar. Itu tujuannya seperti itu. Maksudnya seperti itu. Ya, jadi ada beberapa ulama yang berdasarkan hadis ini dengan tadi sunnah berkumpul antara suami istri di malam Jumat. Dan tidak ada kaul Nabi pun yang mengatakan itu. Hanya hadis ini di hari Jumat disunahkan untuk mandi besar. Saya katakan tadi. Wa yudhinu min duni, dan mengambil atau berminyak dari minyak yang dia miliki atau minyak rambutnya supaya rapi dan dipandang baik. Yang Musa minti bibaiti, atau memakai minyak wangi-wangian yang dia miliki di rumahnya. Sumayah rujuk, kemudian dia berangkat ke masjid. Kalau yufariqu baina isnaini, tidak memisahkan duduk dua orang yang lagi duduk di masjid itu. Jadi sebenarnya ketika kita mau masuk masjid, usahakan soft pertama dipenuhi dulu supaya kita menjaga dari larangan atau kemakruhan seorang untuk memisahkan dua orang yang lagi duduk ketika menunggu imam atau khatib untuk berkhutbah. Itu kan makruh, nggak boleh, yang kecil lah. Supaya itu nggak terjadi, jadi ada yang berhanduan untuk depan. Supaya nanti tidak ada depan yang kosong, sehingga ada orang yang datangnya terlambat belakang ingin maju ke depan sehingga misah-misah pundak-pundaknya orang yang lagi duduk. Nah itu dikatakan dalam hadis ini, ketika orang itu tidak seperti itu, summa yusolli ma kutiba lahu, kemudian dia sholat sunnah yang disunahkan. Summa yansut, kemudian dia diam, tidak takal imam, tidak takal khotib, kemudian dia diam ketika khotib sedang berkhutbah. Illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah al-ukhra, kecuali dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala antara hari Jumat ini sampai hari Jumat kemudian. Tentu ini adalah dzunubul asghar, dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar butuh taubat khusus pada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu yaitu mandi besar atau mandi yang junub janabah itu, kemudian berusaha untuk mempercantik, memperbagus diri, kemudian pakai minyak wangi-wangian.
Bahkan dalam riwayat di Tahrir oleh Imam Al-Ghani itu mengatakan bahwa kita dianjurkan punya pakaian khusus di hari Jumat. Artinya pakaian yang kita khususkan untuk pergi ke hari Jumat. Itu ada anjuran seperti itu. Meskipun nggak wajib, tapi ada anjuran supaya tadi kita betul-betul dalam kondisi yang berbeda ketika menghadiri hari Jumat, ketika kita Jumatan. Maka sangat dianjurkan lagi ketika kita sholat Jumat pakai kaos, padahal kita ada orang mukim, orang yang ada di kampung tersebut, di tempat tersebut. Kecuali kalau kita musafir, beda lagi. Bahkan musafir pun tidak wajib untuk sholat Jumat. Nah, maka ketika dalam kondisi kita menghadiri sholat Jumat, misalkan berpakaian yang rapi, yang bersih, alhamdulillah kalau punya wangi-wangian, kita punya wangian. Jadi untuk menguatkan syiar dan ada keutamaan dalam hal itu dalam Rasulullah SAW. Selanjutnya at-tadkir ila sholatil Jum'ah. At-tadkir itu apa? Bersegera untuk pergi ke sholat Jumat. Maksudnya bagi yang tidak punya udzur, yang mungkin jam kerjanya istilahnya agak panjang sebelum Jumatan, maka bersegera untuk pergi ke sholat Jumat itu lebih utama. Nah, dalam sebuah hadis dikatakan mandil kasara yaumal Jum'ah ghusl janabah. Lagi ghusl janabah ini mandi besar. Sumaroha fakaan nama qoroba badan. Kemudian dia pergi ke masjid lebih dulu, maka sholat dia berkorban dengan total. Kemudian yang datang di partai kedua, fakaan nama qoroba badan, sholat dia berkorban sapi. Paman roha fisa asalisah di partai yang ketiga, fakaan nama qoroba kabshan akron, sholat dia berkorban dengan domba yang punya sungu. Paman roha fisa arabiah, siapa yang pergi ke masjid di sholat Jumat itu partai yang keempat, fakaan nama qoroba dajjal, berarti dia berkorban dengan dajjal, ayam. Paman roha fisa al-khamisah, fakaan nama qoroba bayro, dan siapa yang pergi ke Jumat di partai yang kelima, maka sholat dia itu berkorban dengan telur. Faidah kharaja imam hadaratil malaika yastami'una dzikra. Maka ketika imam sudah keluar, artinya sudah naik ke mimbar, maka malaikat akan mendengar apa yang disampaikan oleh khotbah. Artinya itu catatan sudah ditutup. Jadi ketika imam sudah berkhotbah, yang tadi malaikat mencatat ini duluan. Ketika sudah selesai imam naik mimbar, buku caranya ditutup. Yang datang ketika imam khotbah atau mungkin malah baru datang tidak mendapatkan keutamaan dari kekhususan catatan malaikat yang mencatat orang-orang yang datang ke masjid untuk sholat. Meskipun sholatnya sah, tapi keutamaan yang lebih afdal dari itu dia tidak mendapatkan. Apalagi sampai berkorban dengan kontak tadi kan, dia nggak mendapatkan. Nah, ini tentang keutamaan segera untuk pergi ke masjid untuk sholat Jumat. Maka untuk kita semua yang punya kesempatan untuk pergi ke masjid dan untuk sholat Jumat, lebih awal kita ambil kesempatan ini. Kita berusaha sebanyak-banyak ikhtiar untuk mencari ridhonya Allah, mencari rahmatnya Allah dan pahala yang banyak untuk diri kita. Para Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian disunahkan juga untuk tadi membersihkan diri. Dalam hadis ada 5 sunnah fitrah, khamsun minal fitrah. Ada 5 kesucian yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah disebutkan al-khitan, yaitu sunat. Kemudian istihdad itu yaitu mencukur bulu kemaluan. Nah, yang ketiga adalah qat'ul adhafir, memotong kuku.
keempat adalah kosus syarif, menipiskan atau mencukur syarif itu kumis. Yang terakhir adalah naful ibti, mencabut kulit ketiak. Ini 5 fitrah yang termasuk bagian daripada kita disunahkan di hari Jumat untuk membersihkan diri kita. Tentu yang pertama nggak mungkin diulang-ulang, Alkitab cukup sekali saja. Yang kita pahami, wah masuk di Jumat kita nggak boleh, nanti bahaya, itu cukup sekali saja katanya. Adapun yang 4 terakhir, nah ini bisa diulang-ulang. Meskipun tidak ada riwayat khusus yang membatasi kapan harus dilaksanakan itu. Tapi para ulama menganjurkan tidak boleh atau usahakan tidak lebih dari 40 hari. Kita potong kuku kita lebih dari 40 hari, usahakan jangan. Sebelum 40 hari sudah kita sudah dipotong, itu bagian dari sunnah. Kumis kita misalnya, bulu ketiak kita, bulu bawah kita ini kita jaga, kita bersihkan, kita rawat, kita cukur seperti itu sebagaimana dalam hadis tersebut. Nah, ini termasuk bagian dari sunnah Rasul. Maka untuk lebih mengingatnya, para ulama menganjurkan usahakan di hari Jumat supaya gampang mengingat sisa nanti resep kau. Nah ini para ulama menganjurkan seperti itu. Disebut tadi untuk sunnah fitrah yang 4 terakhir tadi tidak ada batasan terus kapan harus dikerjakan. Tapi para ulama menganjurkan usahakan jangan sampai 40 hari kelewatan. Dan ulama lain menganjurkan usahakan di hari Jumat, gampang ini, gampang ingatnya. Nah ini para ulama mengatakan seperti itu. Para ulama Bapak Ibu yang hormati, jam ini jam 5.13. Mungkin yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu hormati, sepertinya mungkin ada yang mau ditambahkan dari penjelasan kami, silakan. Para Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau penjelasan kami yang tidak tepat atau mungkin bahasa-bahasa yang kurang sopan, semata-mata dari kesalahan pribadi. Dan kalau ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kebaikannya, kita akhiri dengan doa atau majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah.